Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Padepokan, yang kami hormati rekan-rekan guru dan staf karyawan SMP Negeri 3 Padepokan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehendak Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam acara sosialisasi penerapan budaya positif. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dapat mengambil sahabatnya besok di yaumul akhir. Ya, saya akan mensosialisasikan tentang penerapan budaya positif. Jadi dalam konsep inti budaya positif, diantaranya satu ada perubahan paradigma belajar, nilai-nilai kebajikan universal, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat disiplin positif, 5 motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan kedelapan segitiga restitusi. Kita akan bahas yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Yang kita lihat dulu tentang pengertian dari budaya positif. Budaya positif adalah lingkungan sosial, organisasional atau masyarakat yang memiliki ciri-ciri yang mendukung perkembangan individu, kolaborasi, inovasi, dan kesejahteraan. Budaya positif menciptakan suasana yang mempromosikan kebaikan, toleransi, saling mendukung, memotivasi orang untuk mencapai potensi terbaik mereka. Ini untuk pengertian dari budaya positif. Kita akan membahas tentang yang poin pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila diantaranya beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berperilaku global, mandiri, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Itu untuk tujuan dari dalam mewujudkan karakter dari peserta didik. Ini tentang miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana di sini dapat kita lihat, dapat kita gambarkan ilusi dalam mengontrol guru. Di sini kita sering membuat kontrol tentang membuat bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuatkan karakter. Ya, di sini maksudnya bahwa dalam mengontrol murid itu tidak secara langsung kita terapkan, ya, tapi harus kita sesuaikan dengan karakter dan kemauan dari peserta didik. Di sini kita lihat tentang perubahan dari stimulus respon dari pendekatan teori kontrol. Di sini stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini ada sebuah teori kontrolnya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi kalau sekarang kita melihat teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi maksudnya orang yang melakukan kesalahan itu kita jangan menganggapnya bahwa orang itu merupakan orang yang salah, tapi kita lihat dulu apa tujuan dan penyebabnya orang melakukan kesalahan. Terus orang lain bisa mengontrol saya, tapi dalam teori kontrolnya sebetulnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda.
Terus pemaksaan ada pada saat wujudkan gagal. Di sini dan dimaksudkan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Di sini kita mengenal model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang kalahnya, tidak kalah dalam sebuah ini intinya dalam perlombaan, ya dalam perlombaan. Kita lihat apa saja nilai-nilai kebajikan universal. Ya, nilai-nilai kebajikan universal dapat kita lihat pada profil pelajar Pancasila. Ini yang pertama adalah beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebudayaan global, bergotong royong, dan kreatif. Terus untuk nilai universal lainnya dapat kita lihat pada Ibu Primarisnya program atau PIM. Di antaranya ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Inilah nilai-nilai yang selama ini kita yakini sebagai nilai-nilai universal. Kita lihat tentang 5 dasar kebutuhan manusia. Ya, 5 dasar kebutuhan manusia. Di antara yang pertama, kebutuhan tentang bertahan hidup, kebutuhan tentang kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan tentang kebebasan, kebutuhan tentang kesenangan, kebutuhan tentang penguasaan. Kita bahas satu persatu untuk dasar-dasar dari kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat psikologis. Untuk bertahan hidup, misalnya ada kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, kebutuhan hidup yang dasarnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima kebutuhan ini ada 3 kebutuhan. Berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, kebutuhan dasarnya adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kelima, kebutuhan kesenangan. Itu kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Jadi setelah kita mendapatkan kebutuhan tentang bertahan hidup, kita akan berpikir untuk mencari kebutuhan kesenangan, kebebasan, penguasaan, dan juga rasa kasih sayang. Jadi kebutuhan utama dasar kita adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita akan masuk ke yang materi selanjutnya tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah mengubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung mengubah kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Untuk sekarang ini adalah disiplin positif merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntut murid untuk memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku
yang mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi di sini yang dimaksud adalah seorang murid diharapkan sudah memiliki motivasi intrinsik, ya, jadi ada motivasi dalam diri murid untuk melakukan disiplin positif. Jadi tanpa adanya dorongan atau motivasi atau sebuah hubungan dari guru, seorang murid sudah melakukan disiplin positif. Itu yang diharapkan. Di sini kita lihat untuk motivasi perilaku manusia. Jadi seorang dalam berperilaku itu diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, untuk menghargai diri, termasuk dalam motivasi internal. Jadi maksudnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, seorang murid di sini berpakaian rapi, bajunya dimasukkan saat ada guru. Jadi saat tidak ada guru, bajunya dikeluarkan. Ini merupakan untuk perilaku untuk menghindari hukuman. Sedang perilaku untuk mendapatkan imbalan adalah ketika ada seorang murid yang mau bekerja atau mau belajar dengan dikasih imbalan, itu sebetulnya merupakan suatu hukuman, ya. Penghargaan itu merupakan suatu hukuman bagi murid. Jadi kalau seorang murid tidak dikasih penghargaan, nantinya tidak akan melakukan seperti biasanya lagi. Jadi yang ingin kita lakukan adalah menumbuhkan motivasi diri dari seorang murid agar tumbuh motivasi internal untuk bekerja atau untuk belajar. Yang kita bahas yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Di sini peraturan kelas, ya, peraturan kelas adalah sebuah aturan yang mengatur seorang murid, ya, jadi lebih kaku kesannya, jadi tidak dibuat oleh murid. Secara pembentukan keyakinan kelas di sini bersifat abstrak, merupakan pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi dalam membuat keyakinan kelas, kita tidak membuat yang banyak, ya, tidak perlu banyak-banyak. Kita buat keyakinan kelas cukup 5 atau 6 saja. Jadi nantinya murid tidak bingung untuk menaati keyakinan yang telah dibuatnya. Di sini pembentukan keyakinan kelas sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Lalu kita ke materi yang selanjutnya tentang 5 posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol guru kepada murid, kita sering dilibatkan dalam posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Ini untuk lebih jelasnya dalam posisi kontrol dulu, kita saksikan dalam video berikut ini. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam menerapkan
menerapkan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi membuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan apa-apa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diucapkan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya mau bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya akan yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang bangun bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan
dilakukan, Ren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Ren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, itu tentang itu Pak Guru tentang 5 posisi kontrol guru. Ya, dia ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang mungkin Bapak Ibu guru pernah berada di posisi penghukum atau pernah berada di posisi merasa bersalah, di posisi teman, pemantau, atau manajer. Untuk saya yang sering saya lakukan mungkin berada di posisi penghukum, ya, karena saya sering memerintahkan murid untuk menuliskan kata berapa kali, ya, karena tidak mengerjakan, itu maksudnya jadi penghukum. Jadi yang dimaksudkan posisi kontrol di sini adalah kita harus berada di posisi manajer, ya, posisi manajer untuk mengarahkan kesalahan murid, ya, untuk menumbuhkan intrinsik, motivasi intrinsik pada murid. Kita harus berada di posisi manajer. Ya, kita akan masuk ke materi tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan bersifat seksual, merupakan hukuman fisik ataupun psikis. Untuk pengertian konsekuensi adalah berencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor. Untuk restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, dan proses kolaboratif yang mengajarkan untuk murid mencari solusi sendiri. Jadi untuk posisi hukuman seperti tadi yang ditayangkan, dan terlambat kita hukum dengan lari 8 2 kali, itu merupakan hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah dari apa yang dilanggar itu sudah ada tetapan. Contohnya kalau dalam suatu peraturan tidak mengerjakan
tugas, anak disuruh menulis tugasnya 2 kali. Itu namanya konsekuensi dari sebuah kesalahannya. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid yang dari mereka yang suka membuat bersalah menjadi timbul dari dalam motivasi dirinya untuk tidak melakukan kesalahannya lagi. Kita lihat untuk ini tentang tindakan guru. Yang kita amati tentang beberapa tindakan guru. Yang pertama, mencatat terus sekali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Kalau ini bukan itu hukuman, ini merupakan hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat tadi di sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, ini merupakan hukuman. Terus yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini merupakan hukuman. Ya. Terus yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, ini merupakan konsekuensi. Ya, konsekuensi dari kesalahan yang telah dibuat. Terus yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Ini merupakan konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Merupakan hukuman. Terus yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Merupakan hukuman atau konsekuensi? Merupakan hukuman. Kita lihat ya untuk jawabannya di sini. Nah, merupakan konsekuensi dengan olahraga. Ya, jadi dalam pelajaran olahraga itu kan kita perlu untuk lari dulu. Nah, jadi ini merupakan konsekuensinya di dalam pelajaran PJOK harus lari dulu seperti teman-temannya yang lain. Yang materi selanjutnya tentang segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini adalah sebuah cara atau tahapan dalam dalam menyelesaikan kasus anak. Ya, dalam menyelesaikan kasus anak ini ada sebuah teori segitiga restitusi mungkin dapat dijadikan sebuah solusi dalam menerapkan disiplin positif ya, disiplin sekolah. Untuk lebih jelas kita saksikan dulu untuk video berikut ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan oleh murid adalah motivasi intrinsik.
sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter diri. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang cara. Siang Pak. Sudah lama udah ketemu saya. Kenapa hari ini kayak gitu? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain orang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya harus ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentar-bentar dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak melakukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan yang satu aktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna.
3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan guru tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gagah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari sesuatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami siklus penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan-ringannya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Ya, itu merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan kasus anak, yaitu dengan segitiga restitusi. Yang diantaranya tadi
tadi dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi ini strategi ini sebetulnya untuk yang kelemahan kesulitannya itu kalau kita menghadapi siswa yang pendiam, ya sulit untuk diajak komunikasi. Ini penerapannya akan sulit dengan cara segitiga restitusi. Yang saya simpulkannya dalam disiplin positif untuk penutup dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kompetensi kepribadian, profesionalitas sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam kondisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amok, manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi sesuai dengan standar pendidikan nasional yang sudah diterapkan dalam kurikulum merdeka ini. Yang mungkin itu ya Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan tentang penerapan disiplin, penerapan budaya positif di sekolah. Yang saya bila ada salah kata dan ucapannya kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Udin tadi, jika kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah, itu akan sangat baik ya, untuk membentuk kepribadian anak menjadi lebih bertanggung jawab, mandiri, dan bisa memutuskan setiap tindakannya itu sangat baik. Ya, semoga kita nanti dengan sudah memiliki pengantar ilmu yang disampaikan oleh Pak Udin tadi, bisa menerapkannya di sekolah kita dengan siswa kita. Nanti semoga kedepannya akan semakin baik. Kami juga masih terus belajar untuk mengubah paradigma lama menjadi paradigma baru, mengubah posisi penghukum menjadi posisi manajer atau amok begitu. Terima kasih apa yang sudah disampaikan oleh Pak Udin, semoga bermanfaat bagi kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggil
profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati,
lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.